Oke Bre, balik lagi di channel gue Breliksi ya kan. Jadi kali ini gue mau cerita serem lagi ya. Oke langsung aja Bre. Jadi malam pertama di desa itu turun lebih cepat dari biasanya Bre. 6 mahasiswa KKN dari sebuah kampus di Jakarta ya kan. Turun dari mobil bak terbuka dengan wajah lelah Bre. Mereka berdiri di depan gapura kayu tua, bertuliskan, "Selamat datang di desa Sumberlarang." Jadi namanya desanya Sumberlarang, Bre. Tulisan cat putihnya sudah memudar, Bre. Di bawah ada simbol, ukiran ular melingkar, Bre. Serem banget ya kan? Ada simbol ular melingkar, Bre. Jadi ada kayak lambang kayak gitu, Bre. Kenapa lambangnya ular? Semua ya, bisik Fikri sambil mengangkat tas karir, Bre. Pak Lurah yang menjemput mereka hanya tersenyum tipis. Pak Lurah ini bernama Pak Joko, Bre. Jangan ditanya terlalu banyak. Kalian tinggal ikuti aturan desa. Pak Lurah bilang gitu, Bre. Memangnya ada aturan khusus, Pak? Tanya Nisa ya kan. Pak Lurah menatap satu persatu wajah mereka sebelum menjawab pelan, Bre. Kalau malam jangan pernah keluar rumah setelah jam 11. Terus kalau dengar suara desisan di luar kamar ya kan, jangan dibuka. Jadi ada suara desisan kamar, Bre. Desisan ular. Wow. Sebenarnya desa ini tuh ada apa? Nungguin ya. Suasana langsung sunyi, Bre. Angin dingin meniup pohon bambu sekitar. Jalan desa ya kan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, Bre. Bercampur suara jangkrik. Mereka akhirnya berjalan menuju rumah singgah KKN, Bre. Rumah itu besar, Bre. Rumah kayu tua peninggalan zaman Belanda. Dindingnya kusam dan sebagian lantainya berbunyi saat diinjak, Bre. Jadi kayak rapuh, udah lama banget, Bre. Di belakang rumah ada sumur tua, Bre. Tertutup papan. Sumur tua tersebut. Aku nggak suka tempat ini. Si Tia bilang gitu, Bre. Malam pertama berjalan normal, Bre. Mereka makan bersama warga, bercanda, lalu kembali ke rumah. Menjelang jam 10 malam, namun tepat pukul 11 lewat sedikit ya kan. Suara desisan terdengar, Bre. Dari luar jendela. Jadi ada kayak desisan ular, Bre. Terdengar pelan. Seperti sesuatu menyeret tubuh di tanah, Bre. Fikri yang masih bermain HP langsung membeku, Bre. Kayak bengong gitu, Bre, si Fikri. Kalian denger nggak? Semua terdiam, Bre. Suara lagi ya kan, desisan lagi, Bre. Kali ini lebih dekat. Tia mulai panik. Itu apa? Raka mencoba mengintip dari celah jendela, Bre. Jendela gelap ya kan. Hanya kebun belakang yang diterangi cahaya bulan, Bre. Lalu brak. Sesuatu menghantam dinding rumah, Bre. Nisa menjerit. Mereka semua mundur. Dan perlahan terdengar suara perempuan tertawa kecil dari luar, Bre. Jadi gini,
Bulu kuduk semua langsung berdiri. Dengar suara kecil itu, bre. Suara perempuan. Pak Damar, penjaga rumah yang tidur di depan, tiba-tiba membuka pintu ya kan, kamar mereka, bre. Wajahnya pucat. Kalian jangan keluar kamar malam ini. Pak, di luar ada apa? Pak Damar menelan ludah ya kan. Itu bukan orang. Keesokan harinya mereka mencoba melupakan kejadian semalam, bre. Namun warga desa terlihat aneh. Setiap kali melihat rombongan KKN, beberapa warga langsung menunduk ketakutan, bre. Anak-anak kecil bahkan berlari masuk ke rumah, bre. Kayak takut gitu. Lihat mahasiswa KKN itu kayak takut, bre. Warga setempat. Saat program KKN dimulai, mereka membersihkan balai desa, bre, dan mendata rumah warga. Di ujung desa, mereka menemukan sebuah rumah kosong, bre, penuh simbol ular di pintunya. Rumputnya tinggi, bre. Banyak kulit ular bergelantung di pohon sekitar, bre. Ini rumah siapa? Tanya Nisai kan pada seorang nenek. Nenek itu langsung gemetar, bre. Rumah keluarga pemanggil. Pemanggil apa? Nenek itu tidak menjawab, bre. Ia malah buru-buru pergi sambil komat kamit membaca doa, bre. Malam kedua lebih buruk, bre. Sekitar jam 1 dini hari ya kan. Tia terbangun karena mendengar suara sesuatu, bre, merayap di pelafon, bre. Krek, 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 pelan, bre. Seperti tubuh panjang bergerak di atas kayu. Tia membuka mata ya kan, dan melihat debu jatuh dari langit-langit, bre, tepat di atasnya. Kalian bangun, tak ada jawaban. Teman-temannya masih tertidur, bre. Krek, krek, krek. Suara itu berhenti tepat di atas tempat tidurnya. Lalu, desisan panjang terdengar tepat di telinganya, bre. Dia langsung menutup mulut, menahan teriakan. Jadi dia malah menahan mulutnya, bre, biar kagak teriak. Perlahan ia melihat ke atas dan matanya membelalak. Dari celah plafon, terlihat sepasang mata kuning menatapnya, bre. Ih, serem banget ya kan. Jadi kayak ada mata kuning, bre, di pelapor, bre, menatapnya. Bukan mata manusia, mata itu vertikal, seperti reptil. Dia menjerit sekeras mungkin, bre. Semua langsung bangun saat lampu dinyalakan. Tidak ada apa-apa, bre. Namun di lantai ada bekas lendir panjang menuju pintu kamar, bre. Besok paginya, Pak Damar akhirnya bercerita. Dulu desa Sumberlarang terkenal sebagai desa pemuja siluman ular, bre. Wow, serem banget. Puluhan tahun lalu ada seorang dukun perempuan bernama Mbok Sulastri yang membuat perjanjian dengan makhluk penjaga hutan, bre. Sebagai penggantinya, desa menjadi subur, bre, dan panen selalu berhasil. Namun setiap beberapa tahun, makhluk itu meminta tumbal. Jadi ada makhluk meminta tumbal, bre. Katanya kalau tumbal tidak diberikan, suara Pak Damar mengecil, bre. Makhluk itu akan mengambil sendiri, bre. Raka tertawa kecil mencoba berani. Ah, masa iya sih, Pak? Pak Damar menatapnya tajam. Malam ini jangan ada yang keluar rumah. Tapi kenapa? Karena malam ini malam satu suro, bre. Semua langsung diam. Malam itu hujan turun deras, bre. Listrik desa mati total. Rumah hanya diterangi lampu minyak, bre. Sekitar pukul 12 malam, suara gamelan terdengar dari arah hutan, bre.
padahal tidak ada hajatan. Dengar nggak? Bisik Nisa ya kan. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Pelan bre. 3 kali. Semua langsung saling menatap bre. Jangan dibuka, kata Pak Damar. Cepat. Tok, tok, tok. 3 kali lagi ya kan. Kali ini lebih keras bre. Lalu terdengar suara perempuan. Tolong. Suara itu lirih bre. Buka pintunya. Tia langsung menangis bre. Itu suara ibu aku. Padahal ibunya ada di Bandung bre. Tok tok tok. Pintu mulai bergetar bre. Dan dari bawah celah pintu bre. Muncul bayangan hitam panjang. Seperti ekor ular. Jangan lihat ke bawah, teriak Pak Damar ya kan. Namun Raka terlambat. Ia menatap celah pintu tersebut. Dan mendadak tubuhnya kaku bre. Matanya kosong. Mulutnya terbuka perlahan bre. Cantik sekali, siapa? Tanya Fikri ya kan, panik ya kan. Raka berdiri perlahan lalu berjalan menuju pintu. Pak Damar mencoba menahan bre. Tapi tenaga Raka tiba-tiba sangat kuat bre. Aneh banget ya kan. Brak. Pintu terbuka sendiri bre. Angin dingin masuk bersama bau tanah basah bre. Di depan rumah. Berdiri sosok perempuan berambut panjang bre. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya kuning menyala. Dan bagian bawah tubuhnya adalah ular raksasa hitam bre. Makhluk itu tersenyum lebar. Lidahnya menjulur panjang. Sudah waktunya, bilang itu bre, makhluk itu bre. Raka melangkah keluar, seperti orang kerasukan bre. Dia menjerit histeris. Namun tiba-tiba ular itu bergerak sangat cepat bre. Lampu minyak padam, ruangan gelap total bre. Terdengar suara benda jatuh, jeritan dan desisan memenuhi rumah. Desisan ular. Ketika lampu kembali menyala, beberapa detik kemudian, Raka sudah hilang bre. Yang tersisa hanya lendir hitam panjang menuju arah hutan bre. Warga desa melakukan pencarian keesokan paginya. Namun mereka hanya menemukan sandal Raka bre. Dekat sumur tua. Di tengah hutan bre. Di tanah sekitar sumur. Ada bekas tubuh ular raksasa bre, melingkar, dan di bibir sumur tertulis dengan cairan merah, tumbal sudah diterima. Sejak hari itu KKN dibubarkan bre. Kelima mahasiswa lainnya pulang dalam keadaan trauma berat bre. Namun Tia mengaku setiap malam ia masih mendengar suara desisan di bawah tempat tidurnya bre. Kadang saat lampu kamar mati, ia melihat sepasang mata kuning bre, muncul dari kegelapan, menatapnya tanpa berkedip bre. Dan tadi bre, si Raka bre, alhasil si Raka bre, kena tumbalnya itu bre. Si Raka kagak ditemukan bre. Tadi Pak Damar udah bilang jangan melihat ke bawah. Si Raka malah melihat ke bawah bre. Dan alhasil si Raka bre kena bre. Tumbalnya itu bre. Si Ratu Ular bre. Penunggu desa tersebut. Yang haus akan mangsanya bre. Karena udah lama gak dikasih sesajen dan tumbal bre. Makanya dia udah bilang saatnya waktunya bre. Dan si Raka alhasil
kena tumbal tersebut, bre. Mereka langsung, mahasiswa KKN langsung pulang, bre, yang lain, bre. Dan trauma. Wow, serem banget ya kan? Oke, bre, mungkin ceritanya segitu aja, bre. Jika kalian mau sharing-sharing pengalaman cerita kalian, langsung kirim aja di bawah email ini, bre. Di bawah email ini, bre. Jangan lupa, bre, bantu channel ini supaya berkembang, bre. Jangan lupa like, komen, share, dan yang paling penting, bre, subscribe, bre. Oke, bre. Oke, gue Felix pamit dulu. Salam seram.